Ya, structure and written expression ini adalah merupakan bagian yang ya cukup banyak orang yang menganggap bagian ini adalah bagian favorit gitu. Ya, kenapa bagian ini bagian favorit? Karena biasanya soalnya tidak panjang, kemudian soalnya terlihat begitu. Nah, kalau listening kan soalnya tidak terlihat, jadi harus didengarkan. Kadang-kadang orang yang tidak suka listening itu cukup malas. Nah, kemudian kalau reading, nah itu kan bacaannya banyak. Nah, kadang ada yang 25 baris, 30 baris, 35 baris. Nah, itu cukup banyak. Kadang orang juga cukup malas. Nah, tetapi kalau structure and written expression ini insya Allah akan lebih enak begitu, karena kalimatnya tidak banyak dan tertulis. Nah, kalau listening kan kalimatnya tidak banyak juga, tapi tidak tertulis. Nah, tapi kalau ini kalimatnya tidak banyak atau hal yang perlu kita baca persoalnya tidak banyak, tetapi tertulis, gitu, sehingga akan lebih enak. Nah, tidak enaknya apa? Nah, tidak enaknya di structure and written expression ini cakupannya agak luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain cakupannya luas, untuk structure and written expression ini hanya memiliki waktu yang sangat singkat. Jadi kalau di listening kita mendapatkan alokasi waktu 35 menit. Nah, untuk di structure and written expression ini kita hanya mendapatkan 25 menit. Nah, tetapi untungnya jumlah soalnya tidak sebanyak yang tadi. Nah, kalau yang tadi kan 50. Nah, kalau ini hanya 40. Jadi selisih 10 soal. Jadi meskipun waktunya cuma 25 menit, tapi soalnya juga cuma 40. Jadi kalau pemahamannya cukup baik, insya Allah dalam mengerjakan ini tidak akan kesulitan gitu. Oke. Oke, coba kita perhatikan dulu. Soalnya ada 40, waktunya 25 menit. Kemudian yang disebut dengan sebutan structure itu apa? Nah, jadi peserta ujian nanti akan diberikan soal berupa kalimat yang tidak lengkap. Jadi ada kalimat yang sengaja bagian tertentu di titik-titik. Nah, sehingga itu akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari yang betul itu yang mana gitu. Oke, itu namanya adalah structure. Kemudian written expression, nanti akan ada kalimat utuh komplit mulai dari awal kalimat sampai titik. Namun nanti ada 4 bagian yang memperoleh garis bawah, dan garis bawah nanti ada tulisan A, B, C, D-nya. Oke, sehingga kesimpulannya adalah written expression itu meminta para peserta ujian untuk menganalisa atau untuk menentukan bagian manakah yang salah dari A, B, C, D, yang salah yang mana, begitu. Oke, berarti sudah punya gambaran ya mengenai structure and written expression. Sudah punya gambaran atau belum? Sudah, Pak. Nah, kemudian untuk structure and written expression ini jumlah skillnya ada 5, dan di sore hari ini kita akan mempelajari 2 terlebih dahulu. Ya, kenapa hanya 2 saja? Ya, karena 2 soal ini adalah bukan 2 soal ya, 2 skill ini adalah merupakan terutama yang nomor 1 nanti ya. Jadi yang nomor 1 adalah merupakan basic dari structure and written expression. Jadi mayoritas soal yang akan kalian hadapi di TOEFL yang berhubungan dengan structure and written expression nanti kaitannya erat dengan yang namanya skill 1 ini. Ya, skill 1 apa namanya? Jadi skill 1 bernama be sure the sentence has a subject and a verb. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Be sure the sentence has a subject and a verb. Pastikan dalam kalimat itu punya 1 subjek dan 1 verb. Oke, 1 subjek dan kata kerja. 1 subjek dan 1 kata kerja. Oke, berarti kalau kita ditanya apa itu kalimat, what is sentence gitu ya. Nah, jadi ketika ada orang bertanya atau ketika kita nanti ditanyai dalam bahasa Inggris, apa sih yang dimaksud dengan kalimat expression. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalimat atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sentence adalah kumpulan kata yang memiliki arti dan
mengandung unsur subjek yang dipadukan dengan verb. Nah, sehingga kesimpulannya di skill 1 nantinya, skill 1 tadi yang berjudul apa? Make sure, skill 1 yang judulnya adalah make sure a sentence has a subject and a verb. Berarti kesimpulannya apa? Ketika kita menyebut dengan sebutan kalimat, maka kalimat harus memiliki minimal 2 unsur. 1 ada subjeknya, 2 ada verbnya. Oke. Kok nanti ada kalimat subjeknya tidak ada, cuma pakai verb, berarti itu perlu diragukan. Apakah betul itu kalimat yang utuh begitu? Atau sebaliknya, ada subjeknya tetapi tidak punya verb, itu nanti juga akan perlu diragukan. Apakah itu betul-betul kalimat yang utuh begitu. Nah, jadi skill 1 kuncinya di sana. Oke. Namun di sini ada penjelasan. Jadi dalam mengerjakan soal TOEFL yang berkaitan dengan structure and written expression, pastikanlah kalimat itu memiliki subjek dan memiliki verb. Kemudian langkah berikutnya, setelah dipastikan punya subjek dan punya verb, maka pastikan subjek dan verb sesuai satu sama lain. Nah, untuk keterangan yang berikutnya ini paham maksudnya ada? Apa yang dimaksud? Pastikan antara subjek dengan verb sesuai satu sama lain. Sudah paham maksudnya belum? Ya, yang dimaksud nyambung itu bagaimana ini, Mbak Reni atau Mbak Niken? Kayak misalnya he, she, it, berarti nanti untuk subjeknya ya harusnya was atau is gitu. Nah, betul sekali Mbak Niken. Nah, betul. Apa yang disampaikan oleh Mbak Niken betul sekali. Nah, jadi skill 1 berbunyi, nah, ya, pastikan kalimat ada subjek dan verbnya, serta subjek dan verbnya cocok. Nah, cocok di sini maksudnya adalah jika subjeknya adalah merupakan subjek jamak, maka pertemukanlah dengan verb untuk jamak juga. Kemudian ketika subjeknya adalah subjek tunggal, maka pertemukanlah dengan verb yang tunggal juga. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Niken ya. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa subjek itu ada yang namanya subjek jamak dan juga ada subjek tunggal. Nah, verb juga aslinya sama. Ada yang namanya verb jamak dan ada yang namanya verb tunggal. Nah, mungkin selama ini taunya subjek tunggal jamak ya, tapi verb masa ada verb jamak atau tunggal. Nah, jadi saya di sini memudahkannya saya sebut dengan sebutan verb jamak dan tunggal untuk mempermudah. Tapi aslinya adalah verb yang untuk subjek jamak dan verb yang untuk subjek tunggal, maksudnya begitu. Nah, oke, saya buatkan tabel saja untuk mempermudah. Oke, saya buatkan tabel untuk mempermudah. Oke, ini tabel. Ini sudah cukuplah. Oke, saya buatkan tabel untuk mempermudah simulasinya. Nah, subjek. Nah, untuk mempermudah untuk mempermudah dan untuk meringkas penjelasan saya, kalau nanti tidak saya buat ini nanti terlalu luas begitu, untuk mempermudah saja. Jadi subjek itu aslinya banyak ya. Nama orang itu juga subjek, kemudian profesi juga bisa jadi subjek, hewan juga bisa jadi subjek dan seterusnya itu. Namun di sini akan saya ringkas subjeknya menjadi kata ganti. Nah, pernah belajar ini ya, he, she, it, I, he, she, it, I, you, they, I, you, they, we, he, we, they, sama we. Nah, kalau dibaca cepat ala orang Jawa menjadi he, she, it, I, you, they, gitu. Nah, di sini kita perlu menyinkronkan dengan verb-verbnya. Verb
itu yang biasanya disuruh milih atau yang punya pasangan itu adalah verb 1 sama verb yang pakai tambahan s atau es. Masih ingat ya? Ini namanya tenses apa? Simple present tense. Ya, namanya adalah simple present tense. Oke. Jadi kalau kalian masih ingat simple present tense, ini akan sangat membantu sekali. Coba diingat-ingat. Kalau he ala penjelasan di simple present tense, he itu bertemu dengan verb 1 atau verb s. Verb 1 S. Verb 1 S. Verb 1 yang tambah s. Atau kita menyebutnya dengan gampang verb s saja lah gitu. Nah, ketika she, verb s atau verb 1? S. Nah, verb s. Kalau it, S. kalau I, Verb 1. satu. Kalau you, Verb 1. verb 1. Kalau they, Verb 1. Verb 1. kalau we. Verb 1. Nah, jadi kalau untuk orang awam atau orang yang ya biar mudah mengingat saja, biasanya saya akan mengingatkan bahwa ciri-ciri subjek tunggal itu harus ketemu dengan verb tunggal. Nah, ciri-ciri dari verb tunggal itu adalah verbnya mendapatkan akhiran s. Ciri-cirinya. Jadi kalau kata kerjanya ada s-nya, tambahan maksudnya, tambahan s atau akhiran s itu rata-rata ikut ke subjek tunggal. Seperti contoh ini. Nah, dan he, she, it ini adalah sebagai contoh subjek yang kita sebut dengan sebutan pronoun ya, atau kata ganti. Oke, jadi jangan sampai nanti kalau tidak pakai he, she, it terus nanti disalahkan, tidak. Jadi contohnya saja ketika saya punya kalimat the student. Nah, the student ini ikutnya tunggal atau jamak? Itu ya, tunggal. Ya, tunggal. Nah, ketika the student ini tunggal dan saya butuh kata kerja apa ini misalnya? Murid membeli jajan misalnya. Murid itu membeli jajan, membeli. Nah, tapi karena ini tadi sudah kita pelajari bahwa ketika subjek tunggal ketemu dengan verb yang memperoleh buahan s, maka tidak pakai kalimat the student buy, tetapi menjadi the student buys jajan, the snack. Balik. Nah, begitu. Berarti the student ini bisa mewakili apa? Ya, karena the student ini gendernya tidak Jelas. bukan tidak jelas, tapi subjek gendernya ini bebas, bisa laki-laki bisa perempuan, bukan kok tidak jelas ya, tapi gendernya ini bisa laki-laki bisa perempuan, maka bisa dikata ganti ini he, bisa dikata ganti ini she, seperti itu. Nah, begitu juga ketika nanti ketemu dengan subjek jamak. Nah, ini kalau di TOEFL sendiri jarang sekali ada subjek pakai he, she, it, I, you, they, we, itu jarang. Biasanya pakai kata benda gitu. Nah, sehingga misalnya kok saya punya kata the man and the woman. Nah, ini kalau kita simpulkan the man and the woman tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Nah, sehingga ketika saya punya kalimat laki-laki dan perempuan itu apa ini? Snack. Membeli jajan. Nah, berarti jangan pakai buys, tetapi langsung pakai buy the snacks begitu. Atau ada yang ya kadang ada yang Pak, biar saya tambah mudah lagi, misalnya nek subjeknya ada s-nya, berarti kata kerjanya tidak ada s-nya. Kalau subjeknya tidak ada s-nya, berarti verbnya dikasih s, boleh, tetapi tidak bisa dipukul rata begitu ya. Karena biasanya memang subjek jamak itu ciri-cirinya memperoleh imbuhan s. Nah, tetapi kayak the man and the woman ini kan tidak ada tambahan s-nya. Nah, tapi ternyata diikutkan jamak gitu. Ya, kalau subjeknya the students gitu jelas, oh ada s-nya. Kemudian the tigers begitu ada s-nya. Wah, itu kelihatan ada s-nya. Kayak gitu. Kemudian ketika nanti ketemu yang to be, is
atau M atau R. Nah, ini juga sama. Yang ada S-nya yang mana? Is MR yang ada S-nya, Pak. Nah, yang ada is-nya. Berarti kalau he, berarti he is, she is, it is. Yes. Nah, kalau I jelas harus I am, jangan sampai I are gitu ya. Nah, kemudian kalau you, they, we baru are, gitu. Begitu juga ketika nanti ada whisper. Nah, kok nanti ada whisper? Nah, kalau whisper yang ada S-nya mana? Was apa berarti? Nah, was-nya. Nah, berarti he was. She was. Ah, it was. Kalau I? Were. I were apa? I was. I was. Nah, jadi di sini I ikut tunggal. Nah, jadi di konteks whisper I ikut tunggal. I was. Jadi I was late, bukan I were late, tapi I was late. Nah, kemudian kalau you, Dewi baru pakai were. Nah, sehingga kalau misal nanti kok ada have has, nanti tidak usah bingung ya. Kalau have has itu berarti sama dengan verb 1 sama verb s. Cuma bedanya itu kalau has itu didapat dari have yang ditambah have yang ditambah s, tetapi tidak jadi apa ya, kata-katanya tidak menjadi lebih panjang tapi malah menjadi pendek. Nah, beda dengan kata by ditambah s menjadi buys. Nah, tetapi kalau have ditambah s menjadi has. Bukan. Jadi nanti kalau ketemu kata haves jangan dipilih. Akhirnya tahu, Pak. Terima kasih loh, Pak. Nah, gimana? Akhirnya tahu. Terima kasih, Pak. Tahu apa Mas Zaki? Tahu itu. Udah Haves ini. Oh, masa baru tahu ah? Iya, baru tahu, Pak. Ini ada yang Haves Moon. Haves Moon. Beda. Oke. Itu Harvest ya, bukan Haves Moon. Oke, jadi gitu. Nah, jadi kata yang paling unik itu adalah memang have ini. Jadi ketika rata-rata kata kerja ditambah s itu malah tambah banyak ya. Jadi speak ditambah s menjadi speaks. Kemudian buy ditambah s menjadi buys. Kemudian deliver ditambah s menjadi delivers. Kemudian speaks, listens, writes, reads dan seterusnya. Jadi semuanya nambah. Tetapi untuk have sendiri justru malah memendek ya. Jadi bukan haves begitu, tapi menjadi has. Ini namanya subjek cocok. Nah, subjek tunggal ketemu dengan verb tunggal. Subjek jamak ketemu dengan verb jamak. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada subjek yang dimodifikasi, pokoknya kita harus tahu bahwa subjek modifikasian itu aslinya tunggal apa jamak gitu. Jadi kalau subjek modifikasian itu kok tunggal, nanti dia subjek tunggal. Oke, kalau subjek kan kadang ada itu yang kata-katanya panjang gitu ya. Nah, jadi kayak coba saya punya kalimat subjek ya, sebenarnya subjek gadis yang cantik yang berasal dari Korea yang imut misalnya. Oke, bahasa Inggrisnya gimana? Gadis cantik imut yang berasal dari Korea. Beautiful. Nah, beautiful the apa berarti the girl, Korean girl. Beautiful, cute. Nah, jadi ini kalau misalnya ini kan lumayan ya. Ini tidak panjang-panjang amat sih, tapi lumayan. Kalau ada subjek ada 3 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 kata itu kan kelihatan panjang. Nah, atau bahkan nanti lebih panjang lagi. Itu tidak usah bingung. Pokoknya intinya lihat subjeknya itu atau kata bendanya ini itu tunggal atau jamak gitu aja. Kalau the beautiful cute Korean girl tunggal atau jamak? Tunggal. Tapi kalau saya tambahi s, jadi rombongan, berarti jamak gitu ya.
Jadi gadis-gadis Korea yang cantik yang imut gitu. Tapi kalau girl saja berarti gadis Korea yang cantik dan imut itu aja gitu. Oke, itu bisa dipahami ya. Nah, nih, jadi kalau ini tunggal, maka ketika nanti disuruh milih verb 1 atau verb S ya pilihlah sang verb S. Kemudian kalau disuruh milih is, am atau are ya is. Kalau ketemu dengan disuruh milih was atau were ya wasnya gitu. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan pastikan kalimat memiliki subjek dan memiliki verb. Kemudian setelah itu pastikan subjek dan verbnya cocok. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kan cocok semua ya. The student tunggal, boys tunggal, cocok. The man and the woman jamak, by jamak. Nah, begitu. Oke, kembali ke modul. Oke. Kalau ada penambahan akan saya tambahkan, saya sisipkan begitu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke skill pertama. Oke. Di sini memang sudah ada jawabannya, tetapi saya harapkan kalian bisa menerangkan. Kok bisa? Jawabannya adalah traffic. Karena itu kan was, Pak. Jadi butuh yang singular. Dan yesterday sama in the morning itu bukan subjek. Jadi antara C atau D. Dan cars di situ dia plural. Jadi Oke, boleh. Nah, pertanyaannya kenapa yesterday and in the morning tidak boleh jadi subjek? Syarat menjadi subjek apa? Karena yesterday dan yesterday keterangan waktu. Jadi kesimpulan tambahan yang perlu saya tambahkan untuk kalian ya, terkhusus saya dedikasikan bagi yang belum tahu begitu. Kalau yang sudah tahu ya semoga tambah tahu. Nah, jadi yang boleh menjadi subjek hanyalah noun dan pronoun, dan pronounnya pun adalah pronoun subjek. Oke, tahu pronoun? Apa itu pronoun? ganti orang. Nah, sebentar. Ini teman-teman sudah tahu belum tentang parts of speech? Khawatirnya nanti parts of speech tidak tahu, maka nanti akan bingung juga. Tidak tahu, Pak. Belum tahu atau mungkin lupa ya. Oke, saya ingatkan saja. Jadi parts of speech itu kalau kita artikan adalah kelompok kata. Oke. Jadi ketika kita mau menyusun kalimat, maka kita perlu mengetahui tentang kelompok kata. Jadi kira-kira kita itu membutuhkan kata apa? Kata ganti, kata benda, kata kerja, kata keterangan waktu, atau tidak, atau apa begitu. Nah, itu dalam bahasa Inggris kita menyebutnya parts of speech. Dan parts of speech itu memiliki 8 bagian yang kita singkat dengan singkatan PAN, CA, VIP atau Panca VIP. Apa itu Panca VIP? Ya, kalau saya jabarkan, saya yakin banyak yang tahu ya. Nanti kalau ada yang kurang tahu, bisa minta penjelasan agak banyak, ada apa-apa. Nanti saya tambahkan karena ini ada kaitannya. Jadi parts of speech dengan apa yang kita pelajari di skill 1 akan ada ada sinkronisasinya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang fungsi dari kata benda, nanti bingung juga. Karena kalau kita nanti tidak tahu tentang yang boleh menjadi subjek ternyata hanyalah noun atau pronoun subjek. Nah, nanti kalau kita lihat yesterday kan kayak tunggal ya. Yesterday tunggal atau jamak? Kalau dilihat dari sekilas. Tunggal. Nah, tetapi ternyata dia tidak boleh jadi subjek. Karena apa? Statusnya bukan Noun dan pronoun. Bukan noun atau bukan pronoun gitu. Nah, sekarang apa itu parts of speech? Ya, saya jabarkan sedikit saja. Pronoun, P adalah pronoun, A-nya adalah objektif, Noun. N-nya adalah noun, objektif, N-nya adalah balik. Objektif, noun, kemudian conjunction. Ini juga penting sekali dalam TOEFL, kata hubung ya. Kemudian adverb, verb, kemudian
interjection, sama yang terakhir adalah preposition. Kalau pronoun sudah tahu ya, jadi pronoun itu diartikan kata ganti. Dan kata ganti di sini ada yang namanya kata ganti subjek dan kata ganti objek. Kalau kita butuh subjek, maka yang dipakai harus kata ganti subjek. Nah, kata ganti subjek ini yang tadi kita pelajari. I atau he, she, it, I, you, they, we. Itu namanya pronoun subjek. Kalau pronoun objek, he berubah menjadi Him ya. him. Nah, jadi kalau pelaku he, kalau sebagai sasaran him. Kalau she, objeknya Her. her. Nah, kalau it tetap ya tidak ada perubahan. Kalau I di objek menjadi me. Kalau you tetap ya you. Nah, sehingga kalau orang menyatakan ungkapan hatinya itu I love you ya, bukan I love your. Nah, itu. Kemudian they di objek menjadi them. Kalau we di objek menjadi As. us. Nah, itu. Jadi yang boleh menjadi subjek harus bentuknya ini. He, she, it, I, you, they, we. Kalau bentuknya me dijadikan subjek tidak boleh. Kalau bentuknya your jadi subjek tidak bisa. Kalau kemudian them jadi subjek tidak boleh, harus they begitu. Nah, kalau their-nya their friend begitu boleh. Their friend. Nah, itu teman mereka. Lah itu bisa, itu termasuk kata benda. Tapi kalau their saja tidak boleh. Kemudian kalau adjektif sudah tahu ya, apa itu adjektif? Kata sifat. Nah, sudah kita contohkan ya, ada beautiful, ada cute, itu namanya kata sifat. Kemudian noun. Nah, ini juga yang kata benda ya. Nah, ini harus sudah tahu ini, karena kata kunci penting dalam skill di structure and written expression ini adalah kata benda ini. Jadi kita harus tahu bahwa kata benda ini kata benda jamak, kata benda ini kata benda tunggal. Kemudian kalau conjunction apa? Kata ya, kata hubung. Kata sambung gitu ya. Bukan kata sambu ya. Kata sambung. Bukan kata sambu, tapi kata sambung. Joknya medeni ya, kata sambung. Kata sambu. Oke. Kemudian kalau adverb, Keterangan. ya, kata keterangan. Nah, ini kalau yang populer kita pakai adalah kata keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, sama keterangan frekuensi. Nah, seperti sometimes, seldom, itu termasuk pinggir jurang. Always. Oke. Kemudian verb. Nah, kalau verb jelas saja ya, kita menyebutnya kata kerja. Nah, ini saya harap sudah tahu bahwa kata kerja memiliki istilah kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Dan kata kerja beraturan dan tidak beraturan nanti punya 4 bentuk kata kerja, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Nah, saya khawatir kalau ada yang bilang verb 4 begitu ya, kan diurut ke 1, verb 1, verb 2, verb 3, verb 4 begitu. Oh, tidak. Verb 1, verb 2, verb 3, yang terakhir tidak disebut dengan sebutan verb 4 tapi verb ing. Kemudian kalau interjection apa? Banyak yang belum tahu nih ternyata interjection. Apa tuh, Pak? Ya, sama juga, belum tahu juga. Jadi interjection adalah kata seru. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris bilang aduh, bahasa Inggrisnya apa? Au. Aduh, loh kok sama? Nah, ternyata di bahasa Inggris kalau bilang aduh bukan au, apalagi ata-ata, bukan ya, tetapi menggunakan kata ouch. Pernah mendengar ya, ouch? Nah, itu bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia kita menyebut aduh gitu ya. Kemudian kalau salah ucap, gimana? Kalau bahasa Jawa sama miso ya. Oh gitu ya, sama miso ya. Sudah sakit sambil miso-miso juga ya. Nah, kebun binatang dibawa semua gitu ya. Kemudian kalau salah ngomong gitu ya, salah ngomong sambil menutup mulut bilangnya ups. Nah, itu termasuk interjection juga begitu. Nah, wow, nah itu juga WUW ya. Nah, itu juga termasuk
interjection juga. Kemudian preposition adalah kata depan. Nah, seperti kalau di bahasa Indonesia kan ada istilah di bawah, di depan. Nah, itu di bahasa Inggris ada at, in, on, behind, kemudian in front Between, of. masuk, Pak. Nah, between, among, itu banyak sekali itu preposisi. Gitu. Nah, dan dari kedelapan parts of speech ini yang layak menjadi subjek hanyalah apa? Ialah pronoun, Noun Pronoun. sama pronoun. Nah, dan pronoun pun tidak sembarangan pronoun, tapi harus pronoun yang kategorinya adalah pronoun subjek gitu. Oke. Selanjutnya, nah oleh karena itu yesterday kelihatannya betul loh. Yesterday kan tunggal, maka ketemu was ya boleh. Oh enggak. Di sini yesterday statusnya bukan kata kerja. Sorry. Yesterday statusnya bukan kata benda, tapi yesterday statusnya sebagai kata keterangan waktu. Nah, kalau keterangan waktu tidak boleh menjadi subjek. In the morning juga sama, keterangan waktu. Kalau traffic sama cars, betul, sama-sama kata bendanya. Cuma karena verbnya pakai verb s, maka kita nyari yang subjeknya tunggal. Nah, yang tunggal cuma kata traffic. Nah, selanjutnya, contoh kedua. Bapak nggak bilang belajar bahasa Inggris mudah, bukan gitu Pak? Belajar bahasa Inggris Mudah bukan gitu kan Pak? mudah bukan? Ya mudah. Belajar bahasa Inggris mudah apa susah? Ya mudah. Mudah, Pak. Ya mudah. Lebih susah belajar bahasa Arab loh daripada bahasa Inggris. Jadi kalau kita ini ya, kalau ada orang yang tanya belajar bahasa Inggris itu mudah apa susah sih? Ya, kalau kita mengkaitkannya dengan bahasa asing, maka bahasa asing yang paling mudah dipelajari oleh orang Indonesia adalah bahasa Inggris. Dibanding bahasa Arab, nah bahasa Arab itu yang mudah, yang mengatakan mudah hanya anak-anak pesantren. Kalau anak-anak kuliahan jarang yang mengatakan bahasa Arab itu mudah. Bahkan anak-anak kuliahan lulusan pendidikan bahasa Arab sekalipun belum karuan mereka mampu ngomong pakai bahasa Arab, belum karuan kan, saking tidak mudahnya bahasa Arab gitu. Oke. Nah, kalau bahasa Inggris kan gampang ya. Nah, tidak belajar bahasa Inggris saja mesti bisa ngomong bahasa Inggris ya. I love you. Nah, itu kan bahasa Inggris ya. I love you, I need you, I miss you. Nah, itu bahasa Inggris semua itu. Pokoknya pintar bahasa Inggris. Oke, lanjut. Kalau nomor 2 ini bagaimana ini? Nah, itu sudah ada keterangannya ya. Jadi di dalam bahasa Inggris subjek harus 1. Kalau pengen subjeknya ada 2, maka harus pakai kata sambung, yaitu pakai konjungsi. Nah, sedangkan ini ada tiger moth, wings, sama they. Ini subjeknya berapa berarti? 2, gitu ya. Subjeknya ada 2. Tapi tidak memiliki kata ini ya, tidak memiliki konjungsi begitu. Nah, sehingga kalau ada kata benda dan kata ganti, kira-kira menang mana kata benda sama kata ganti? Kata benda. Ya, menang kata bendanya. Nah, jadi misalnya saya menyebut Zaki dia, nah berarti lebih menang Zakinya. Lah beda lagi kalau saya mengatakan Zaki berkali-kali. Nah, jadi kalau saya sudah mengatakan Zaki pertama kali, terus saya mengatakan Zaki lagi ke-5 atau ke-4 kalinya, itu dalam bahasa Inggris tidak dianggap sebagai kalimat efektif. Nah, itu mending saja kalau di awal sudah bilang kata Zaki, kalimat kedua, ketiga, keempat boleh menggunakan kata he, dan he. Tetapi kalau yang ini kan di depan kan belum ada apa-apa, ya maka lebih menang yang tiger moth wing-nya ini. Nah, sehingga yang disalahkan yang mana? Yang disalahkan adalah kata they-nya. Kata they-nya itu tidak perlu. Seharusnya cukup tiger moth wings have gitu. Nah, apakah sudah cocok? Nah, ini wings tunggal atau jamak? Sama. Jamak. Kalau have untuk subjek jamak atau tidak? Waduh, mari kita buka yang tadi. Nah, pokoknya sudah lupa lo. Nah, jadi have termasuk kategori Jamak. kata kerja jamak. Nah, itu nggak disalahkan. Kalau subjeknya jamak, verbnya jamak, ya udah lanjut aja. Ya, berarti betul gitu. Oke, sampai sejauh itu atau sampai saat ini ada pertanyaan atau tidak? Ngapalin tabelnya tadi ya Pak ya? Oh, ngapa? Kenapa dihafalin? Nggak usah dihafalin.
Baik. Ini ada latihan 10 soal. Saya beri waktu berapa ini ya? Ya karena structure and written expression itu harus gercep ya, harus gercep bin sat begitu. Ya, maka ini saya beri waktu hanya 5 menit saja. 10 soal 5 menit. Jadi 10 soal 5 menit. Anggap saja sekarang jam 4.10, nanti jam 4.15 kita bahas. Nah, Yang 9 sama 10 itu ya? Ya, 9 sampai 10. Jadi IPT exercise 9. Nah, ini namanya berarti structure karena ada kalimat-kalimat yang dihilangkan ini, yang di garis-garis ini adalah kalimat yang hilang. Kita memilih dari ABCD mana yang tepat untuk mengisinya. Kemudian yang exercise 10 ini kalimatnya sudah komplit, cuma dikasih garis bawah. Kita harus menentukan mana yang salah. Nah, karena kita masih statusnya belajar dan belum ujian begitu, maka sebaiknya bisa menentukan ini salah. Salahnya di A misalnya. Nah, pembetulannya adalah seperti ini, seperti itu. Nah, beda lagi kalau nanti ujian. Kalau ujian penting kamu cukup bisa nyalah ke aja, betul ke tidak masalah, tidak usah, tidak apa-apa. Kalau pas ujian. Nah, tapi kalau pas sekarang sedang belajar, diusahakan tahu pembetulannya. Ini salah, betulnya begini. Silakan dicoba 5 menit dari tadi. Dari Pak, tadi. Bisa aja, Pak. Kan tadi saya mulainya jam 4 lebih 9. Lebih 10. Nah, sekarang jam 4.11, berarti 4 menit. Oke, santai aja ya Mas ya. Santai. Kalau bingung tanya, enggak usah khawatir. Mumpung masih latihan. Nah, kalau besok ulangan jangan menghubungi saya, Pak, tanya nomor 1 ini jawabannya apa? Saya tidak jawab.
Oke, jam sudah menunjukkan 4.15, berarti sudah 5 menit. Mari kita coba bahas. Oke, jadi nanti kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan saja. Pokoknya sekali lagi saya katakan, ketika ada yang kurang paham tidak usah malu-malu, tanyakan saja. Jadi karena saya juga tidak tahu nih dari sekian banyak peserta kemampuannya bagaimana, pemahamannya bagaimana, kan saya tidak tahu. Kalau kalian tidak bertanya, ya saya tidak akan mungkin tahu. Paling-paling ya nanti diacak begitu ya. Nah, oke. Jadi mungkin gini aja sih. 1, 2, 3, 4 kita bahas bersama. Nanti yang nomor 5 saya acak gitu ya. Boleh. Nomor 1. Delta. Okay, what is the best answer for number 1? Has, Pak. Has. Bisa. Kok bisa? The North Pole di sini Ini jawabnya tabrak-tabrakan loh Pak. Ya matikan, monggo matikan. Ya tidak apa-apa. Lebih baik tabrak-tabrakan jawaban daripada tidak ada yang menjawab. No. Oke, coba silakan. Banikan, boleh. Pak, kalau menurut saya the North Pole di situ kan dia singular. Terus keterangan kayak a latitude of 90 degrees tuh kayak kepunyaan gitu Pak, jadi pakainya. Oke. Kenapa tidak memilih yang Bravo? Yang is juga menunjukkan plural, singular juga. Lebih cocok yang D aja Pak. Jawabannya nyari aman aja. Ya lebih cocok yang D pokoknya dia. Kalau yang B pokoknya tidak cocok. Saya tidak suka yang D. Saya maunya yang D. Ya tidak apa-apa sih. Jadi gini, mungkin teman-teman perlu tahu tentang hal yang namanya ini ya. Apa istilahnya? Saya sebutnya dengan sebutan non progressive verb. Pak, earphone-nya lepas nggak Pak? Kayak beda suara. Tak. Oh iya. Di channel ning kuping wae ben cetha. Oke. Nah, pernah mendengar non progressive verb enggak? Nah, ini dengar Pak. Nah, pernah mendengar enggak atau baru ini? Baru ini Pak. Oh, baru ini. Jadi non progressive verb itu kalau saya buat kesimpulan gampang itu kata kerja yang tidak umum masuk ke continuous atau dijadikan menjadi verb ing. Nah, itu adalah non progressive verb. Biasanya non progressive verb adalah kata kerja yang tidak berhubungan dengan aktivitas fisik. Oke, semisal kata punya ada aktivitas fisiknya enggak? Kepemilikan Enggak. Ngakuin aja ya. Kan milih itu bagaimana lah, itu membeli Pak lah. Kalau membeli beda lagi. Membeli kan kita punya kata buy. Nah, kata buy kan ada aktivitas fisiknya, itu bisa diingkan. Tapi kalau have itu tidak punya aktivitas fisik sehingga tidak perlu diingkan. Cinta kemudian Pak, cinta,
mencintai. Nah, betul, mencintai juga tidak ada aktivitas fisiknya. Jadi kalau nembak, Pak, lah itu kalau nembak mah kata kerja yang ada aktivitas fisiknya. Nah, itu bisa diengkan. Jadi kalau yang kayak propose itu bisa menjadi jadi proposing. Tetapi kalau mencintainya itu tidak bisa. Menyukai, kemudian merindukan, melupakan, atau lupa. Nah, itu tidak bisa diengkan. Oke, lah kata have juga apa tadi termasuk artinya Miliki. mencintai itu aktivitas hati, Pak. Iya, saya paham. Jangan baper dong. Nah, jadi mencintai itu termasuk apa ini namanya bukan aktivitas yang melakukan secara fisik, ininya begitulah. Oke, kalau di istilah urusan hati, Pak, itu urusan pikiran ya, situ urusan masih lah ya. Nah, saya tidak ikut-ikut. Yang penting jangan ikut-ikutan bendera pelangi ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, karena ini menunjukkan milik, betul tadi yang dikatakan Mbak Nikan, menunjukkan milik itu tidak umum menggunakan ing. Nah, sehingga pilihlah yang has ini. Oke, lanjut nomor 2. Containing. Sama seperti tadi yang sudah kita pelajari, pastikan ada subjeknya. Nah, yang nomor 2 sudah punya subjek belum? Ya. Sudah. Verbnya sudah ada belum? Apa? Nah, jadi subjeknya sudah punya, tapi verbnya belum punya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini termasuk subjek tunggal apa jamak? Jamak. Tunggal. Wow. Right. Ini yang dijadikan patokannya bukan lions-nya, tetapi pride-nya. Nah, nanti ada penjelasan di skill kedua. Jadi ini yang ketika ada kata benda model seperti ini yang dijadikan acuan sebagai subjek utama, gitu, penentuan tunggal jamaknya bukan yang kata setelah of, tetapi yang tidak ada preposisinya. Nah, yang tidak ada preposisinya adalah kata upright. Nah, berarti upright itu tunggal atau jamak? Tunggal. Nah, tunggal. Jadi adanya kata tersebut ditambahi kata pride itu berarti artinya adalah tunggal, begitu. Oke, selanjutnya berarti jawabannya apakah masih bersikukuh alfa? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Berarti berganti menjadi ya, yang contains ini, begitu. Karena subjeknya subjek tunggal, maka ketemunya dengan verb tunggal. Dari ABCD verb tunggalnya adalah Charlie. Oke, kemudian nomor 3. Sudah ada subjeknya belum? Belum, Pak. Belum. Sudah ada verbnya? Belum itu Ya. Oh, Verbnya adalah range. Nah, kalau range ini verb berapa ini berarti? Verb 1. Nah, jadi kalau verb 1 ketemunya dengan ketemunya dengan isi itu. Verb 1 yang jamak. Nah, verb 1 ketemu dengan subjek jamak. Nah, dari ABCD mana yang termasuk subjek jamak? Nah, yang alfa. Nah, yang nomor 3 jawabannya adalah alfa, generis. Kenapa enggak C, Pak? Nah, kalau C kan ada that-nya. Nah, mungkin masih atau jangan sampai lupa dengan ini ya. Nah, this artinya Ini. Kalau that Itu. Kalau this ini tapi jamak. Jamak. Terus Itu jamak. itu jamak. Nah, ini bedanya. Jadi kalau this itu ini tetapi untuk yang singular atau tunggal. Kemudian that
untuk mengatakan itu tetapi singular juga atau tunggal juga. Ya. Kemudian kalau this itu untuk mengatakan ini tetapi yang jamak. Nah, kalau those untuk mengatakan itu tetapi yang jamak juga atau plural. Punya plural aja lah. Nah, ini juga sama plural. Gitu. Nah, sedangkan kata canaries tunggal atau jamak? Sama. Canaries termasuk jamak. Maka kalau dipertemukan dengan kata that cocok tidak? Nah, maka harusnya those canaries lah itu baru oke. Nah, sehingga yang lebih cocok tidak pakai that canaries tetapi cocok menggunakan canaries ini gitu. Terima kasih, Pak. Number four. Is called the best. It's Called the best. Jadi karena the musical instrument kan sudah jelas ya itu merupakan subjek tunggal dan dari ABCD yang masuk ke kategori tunggal itu hanyalah yang B saja sehingga jawabannya adalah bravo. Seperti yang saya sampaikan tadi, nomor 5 saya pengennya ngaca. Nah, untuk mengecek apakah sudah paham belum dengan materi ini. Coba. Rafli silakan. Mbak Ulfi Yuliana. Nomor 5 Mbak Ulfi. Bacakan jawabannya kemudian sampaikan alasannya. Halo Mbak Ulfi, kok di mute lagi? Halo? Jawabannya apa Mbak Ulfi? Kok di chat? Pakai voice dong. Saya akan ngomongnya sama orang, maksud saya di chat. Iya, Pak. Nah, B. Alasannya apa Mbak Ulfi? Kok bisa jawabnya bravo? Sangat misterius sekali ya Mbak Ulfi. Iya. Jadi jawabannya Tapi yang iya, Pak, belum ada subjeknya, Pak. belum ada, nomor 5 belum ada subjeknya. Terus kenapa milihnya yang B? Orang kan, Pak, itu. Oh, itu orang. Oh iya. Oke, Mbak Ulfi ini ngajak bercanda ternyata ya. Ya, oke. Coba dibantu dong ini temannya. Kayaknya Mbak Ulfi sudah paham sih kayaknya, cuma untuk menerangkan dengan kata-kata yang lebih enak begitu, ribet dia masih bingung gitu. Nah, kira-kira penjelasannya bagaimana? Apakah betul nomor 5 jawabannya adalah bravo? Betul, Pak. Nah, alasannya kenapa kok harus kita menjawabnya dengan jawaban bravo? Kok enggak pilihan yang lain saja? Kalau yang A itu ya mungkin sama ya, itu subjek juga, tapi kalau ada yang B yang didahulukan. Nah, kalau yang A membuat yang A salah ini karena ini sudah ada verbnya. Nah, ini sudah punya verb. Ini juga ada verb. Nah, kalau ada verb dua jejer seperti ini tidak bisa. Jadi kalau ada verb, kalau pengen setara sama-sama pakai verb 2 dan verb 2 bisa gandengan, itu kita pakai kata N. Nah, itu baru bisa. He made, enriched, begitu bisa. Nah, tetapi kalau tidak ada kata hubungnya atau tidak ada konjungsinya tadi, maka tidak bisa. Nah, sehingga A salah. Kemudian kenapa tidak milih yang C? Katanya tadi boleh kata benda sama boleh kata ganti. Nah, C kan kata ganti. Itu objek kan? Ya, bukan objek. Jadi kalau his itu kata ganti kepemilikan. Nah, dan kata ganti kepemilikan, kalau kepemilikannya mutlak itu biasanya tidak bisa jadi subjek. Nah, him, nah baru ini him adalah subjek pronoun
tetapi pronoun yang kategorinya objek. Nah, maka kalau pronoun objek bolehkah menjadi subjek? Tidak boleh. Sehingga satu-satunya yang memenuhi syarat yaitu Robert Perry saja, karena dia menggunakan kata subjek, kata benda. benda. Noun ya, Robert Perry kan noun ya. Nah, noun itu kan banyak. Bisa dari nama orang, profesi, kemudian hewan, atau bahkan yang kategorinya abstrak noun seperti kecerdasan itu juga bisa jadi kata benda. Kecerdasan, kebebasan, nah itu kata benda semua, itu bisa jadi subjek juga gitu. Oke? Sudah paham untuk exercise ke-9? Siapa? Oke, kita lanjut ke exercise ke-10. Oke, exercise ke-10 ini enak ini. Nah, biasanya kalau mencari kesalahan itu pada pinter-pinter. Ya, maka nomor 1 ini mana yang salah? B. Nah, supaya betul. Nah, tapi jangan cuma nyalain saja. Kita harus tahu cara benarkannya. Nah, kalau dibetulin bagaimana ini supaya yang B ini jadi kalimat yang benar? Students. Ya, students. Nah, jadi kalau kita menggunakan student yang tunggal, kok ketemu dengan get, ini tidak sinkron ya, atau dalam bahasa tadi yang kita pakai tidak cocok. Karena student ini subjek tunggal, get ini verb jamak. Nah, subjek tunggal kok ketemu dengan verb jamak, tidak pas. Supaya cocok, maka studentnya kita imbui s sehingga menjadi subjek jamak. Kemudian nomor 2. Ini double verb ya Pak? Were grown sama were harvested. Iya. Iya, double verb. Yang salah yang harus mana? dicoret satu. Dicoret 1. Pak. Bismillah. Ya. Bismillah A. Ya, betul. Jadi yang salah adalah A. Jadi A itu kalau mau membuang semua ya boleh, tetapi cukup bernya saja yang dihilangkan lebih oke, begitu ya. Jadi the virtuous grown itu sudah boleh. Kalau ada wernya nanti tidak boleh. Oke. Jadi untuk pembetulan yang nomor 2, wer yang pertama kita buang sehingga verbnya cukup 1 saja. Karena kalimat ini tidak memiliki konjungsi. Kalau ada konjungsinya seperti kata which. Nah, tahu kata which ya? Yang adjective clause itu yang artinya yang itu. Nah, kalau kita kasih which di sini, the fir trees which were grown, begitu, itu sudah kategori benar. Jadi tanpa menghilangkan kata were. Tapi kalau tidak kita tambah kata which, maka were-nya harus kita singkirkan sehingga kalimatnya menjadi the fir trees grown. Ya, mau membetulkan yang ala mana? Tambah which atau menghilangkan kata were? Ngikut gitu ya. Terserah kalian. Mau ditambah which boleh, menghilangkan kata were juga sah-sah saja. Oke, intinya nomor 2 yang salah adalah A. Sekarang nomor 3. Mana yang salah? R Pak, harusnya I. Nah, yang C ya salah. Harusnya diganti is. Kenapa? Specialty. Specialty singular. Ya, a specialty shop itu singular. Nah, karena a specialty ini singular, a specialty shop ini singular, maka jangan pakai R, pakainya is. Good. Number 4. D Pak, they are tragedies. They are Harusnya tragedies. Oke. Kalau dibetulkan jadinya bagaimana? Tragedies. tragedies aja. Nah, tragedi saja. Alasannya? Ada either-nya. Nah. DR-nya itu Jadi ini termasuk kategori apa ya istilahnya? Konjungsi ya. Jadi ada beberapa konjungsi yang termasuk kita membutuhkan paralelisme. Paralel. Nah, konjungsi yang butuh paralelisme. Nah, jadi kata hubung yang jenisnya paralel itu apa? Contohnya adalah kata n, itu yang sering dipakai. Jadi sebelum kata n dan setelah kata n harus memiliki yang sama. Dan juga ada yang namanya kata hubung berpasangan, yaitu kata not only itu berpasangan dengan
but also, Also. kemudian either itu nanti berpasangan dengan or, kemudian neither berpasangan dengan nor, Even. kemudian both Yes. kita pasangkan dengan n. Nah, kalau yang di soal nomor 4 ini apa tadi? Neither ya? Oh, either ya? Either. Nah, jadi intinya apa? Jadi kalau nanti ada ketemu dengan pasangan yang ini, seperti ini, jadi sebelum, jadi kata yang jatuh setelah not only dan setelah but also harus memiliki unsur yang sama atau seimbang. Kalau sini kata benda harus kata benda. Either juga sama. Either kata benda setelah or kata benda. Neither kata benda setelah nor juga harus kata benda. Setelah both kok kata benda, maka setelah n harus kata benda. Bisa dipahami? Harus betul. Harus sama balance. Nah, kalau yang kita lihat di di soal nomor 4, setelah either ini kan kata benda. Nah, setelah or ternyata kalimat. Nah, kata benda dan kalimat apakah seimbang? Ya. Ya. Nah, sehingga supaya seimbang kalimat ini kita bendakan sehingga kata they are-nya kita singkirkan saja. Tidak bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Untuk nomor 5 saya tak nyoba 1. Tadi kok mbak-mbak terus ya? Coba mas-mas ah. Krisna Kurnia Wicaksana. Yo, Mas Krisna. Charlie, Pak. Nomor 5 Charlie. Oke. Sangat gercep sekali ya jawabannya langsung Charlie. Nah, terus alasannya atau pembetulannya bagaimana? Pembetulannya dulu. Pembetulannya bagaimana, Mas Krisna? Harusnya have ya, Pak. Harusnya have. Alasannya apa? Soalnya Kenapa? itu kan subjeknya plural. Subjeknya apa kok plural? The Great Digital Advances. Nah, good. Jadi subjek di kalimat ini adalah the Great Digital Advances. Advances itu tunggal atau jamak? Jamak, Pak. Jamak. Nah, karena subjeknya adalah subjek jamak, maka pertemukanlah dengan verb jamak juga. Kalau has itu bukan verb jamak. Sehingga has kita ganti menjadi have. Sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke skill terakhir di hari ini. Ya, yaitu be careful of objects of preposition. Nah, apa sih yang dimaksud object of preposition? Nah, jadi ketika nanti ada apa ini ya, object of preposition itu apa? Object of preposition adalah noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti yang muncul setelah preposisi. Preposisi itu misalnya apa? Bisa preposisi banyak. Di antaranya adalah seperti kata in, at, of, to, by, koma itu ada komanya, by, koma, behind, on, in front of, dan lain-lain lah, banyak itu. Jadi kalau mau yang lengkap ya buka aja di Google itu preposisi, lah itu ada jumlahnya ada berapa itu? 30 atau 40 itu ada itu, sekitar 40-an atau 30-an itu. Itu yang lengkap. Tapi kalau hanya sekedar kata depan yang sering kita pakai itu sekitar 15-an. Ada at, in, on, behind, kemudian in front of, between, among, above. Lah itu kurang lebih jumlahnya sekitar 15. Oke. Nah, di sini maksudnya apa? Di keterangan simpelnya adalah, nanti kita perbanyak ke latihannya aja. Oke. Jadi simbolnya yang skill kedua dari structure ini itu jika ada kata, saya fokuskan aja lah kata benda intinya atau kata ganti sih sebetulnya, tapi saya lebih fokus ke kata benda. Jika ada kata benda didahului preposisi, maka kata benda tersebut tidak bisa menjadi subjek. Bisa dipahami? Contoh,
saya punya kalimat behind the boy. Oke. Kata behind the boy, apakah the boy-nya bisa jadi subjek? Tidak bisa. Tidak. Bisa. Karena apa? Sebelum kata the boy, ternyata ada kata behind yang merupakan preposisi. Tapi kalau tak buat gini, the boy-nya bisa jadi subjek atau tidak? Bisa. 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 Karena apa? Sebelum kata the boy tidak ada preposisinya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau the girls-nya bisa jadi subjek atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Nah, ini sama seperti yang tadi yang kalian bingungkan, yaitu kata a pride of science. Nah, sudah ketemu alasannya kenapa ini tadi disebut dengan sebutan kata benda tunggal? Ada itu ya of itu. Nah, ini. Jadi lions betul ini jamak, tetapi dia didahului oleh preposisi of. Sehingga kata lions ini tidak bisa menjadi subjek. Nah, sekarang kita lihat kata upright, ada preposisinya enggak? Tidak. Tidak ada. Nah, maka ini yang menjadi subjeknya. Sehingga kalau ada kalimat atau ada kata ya, the boy behind the girls, berarti ini disebut subjek tunggal atau jamak? Itu tunggal. Nah, tunggal. Ya, tunggal, betul. Kalau a pride of lion, berarti termasuk tunggal juga. Oke. Kalau gini. Nih, ini termasuk subjek tunggal atau subjek jamak? Kalau saya membuatnya menjadi subjek. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nggak bisa dong. Bisa. The boys-nya sih. Ya, the boys-nya kan tidak didahului oleh preposisi. Yang didahului oleh preposisi adalah the girl. Girl-nya. Nah, sehingga di Jamak. sini disebut subjek jamak. Sudah paham konsep dari be careful of object of preposition ini? Jadi kuncinya kalau ada kata benda didahului oleh preposisi, maka kata benda tersebut tidak bisa jadi subjek. Jadi tunggal dan jamaknya jangan melihat dari yang ada preposisinya. Lihatlah dari kata benda yang betul-betul bebas atau free. Nah, seperti kata ini kan the boy, ini tidak ada apa-apanya. Nah, the boy ini tunggal atau jamak? Oh, tunggal. Upright, ini juga tidak ada preposisinya. Upright ini tunggal atau jamak? Oh, tunggal. The boys, ini tidak ada preposisinya. Nah, ternyata termasuk kategori jamak. Oh, berarti ini subjek jamak. Oke, sudah paham? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lihat di contoh. Nah, di sini ada kalimat contoh yaitu with his friend. Di sini ada kata his friend yang termasuk kategori kata benda, namun sebelum kata with friend ada preposisi with-nya. Berarti ini sudah jadi subjek belum? Belum. Sekarang kita lihat dari ABCD mana yang paling layak dan boleh menjadi subjek? Ini. Ya. Oke. Kalau seandainya with-nya ini tidak ada, maka jawabannya adalah has. Tapi karena ada with-nya, sehingga kalimat ini belum punya subjek, maka kita nyari subjeknya. Nah, subjeknya adalah he ini. Oke, begitu. Selanjutnya nomor kedua. Contoh kedua. Mana bagian yang salah? Oke. Ini Pak R. Yang salah adalah R. Jangan terjebak gara-gara ini ada United States-nya. Oh, United States ini jamak. Nah, ternyata yang menjadi kata kunci di sini atau yang menjadi subjek di sini adalah bukan the United States-nya, tetapi yang menjadi subjek adalah water treatment. Nah, water treatment tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Nah, karena ini termasuk subjek tunggal, ya ketemunya jangan pakai R, Is, ya. harusnya is. Gitu. Oke, simpel ya. Nah, oke, berarti ini dikerjakan tidak ada 5 menit selesai ini. Oke, kita kasih 5 menit lah. 5 menit. Nanti jam 4 lebih, jam 4.50. Nah, nanti kita bahas.
Oke, jam sudah menunjukkan 4.50 dan juga memasuki menit-menit injury time sebelum babak keempat hari ini ditiup meniup peluit terakhirnya. Oke, baik. Nomor 1. Jawabannya apakah yang kira-kira tepat? Bravo, Pak. Bravo. Oke, yang lain bagaimana? Apakah paham atau setuju? Kalau jawabannya bravo dan sudah paham belum? Kalau jawabannya kok memang setuju ke bravo? Coba yang jawab bravo, alasannya dong. Karena itu the major di kalimat itu kan belum ada verbnya. Jadi antara A kalau nggak B. Terus apa? The major curse. Kalau yang A, the major curse, the ocean tides itu kan B-nya kan double, Pak. Jadi nggak cocok. Jadi yang B, Pak. Okay. Jadi yang B, betul. Nah, selain itu pula, the major cause ini tunggal apa jamak? Tunggal. Nah, kalau dipasangkan sama is, cocok atau tidak? Cocok. Nah, kenapa? Kalau of the ocean ini kita masukkan, apakah mempengaruhi? Mempengaruhi enggak? Jadi tunggal jamaknya enggak mempengaruhi apa enggak? Enggak. Nah, kenapa? Di sini ada tambahan of-nya, sehingga ini subjeknya tunggal ketemu dengan verb tunggal. Nah, sudah cocok aja. Berarti nomor 1 betul, bravo. Gitu ya. Kemudian number 2. Showing. Itu belum ada subjeknya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha, Pak. Apa? Diberikan alasan yang enak supaya jawabannya sepakat alpha. Itu belum ada. Karena di situ ada TBS. Oke, ada kata kerja has lah paling gampang gitu ya. Ada kata kerja has, kemudian Maka pasangannya the latest development. Oke. Jadi karena kata kerjanya adalah kata kerja tunggal, maka perlu dicocokkan atau dipertemukan dengan subjek tunggal juga. Nah, subjek tunggalnya adalah A. Nah, kalau of any new ideas di sini tidak mengaruhi ya. Nah, mulai dari of any new ideas sampai for future products, sepanjang itu tidak ngefek apapun. Ini belum disebut dengan sebutan subjek. Baru kalau dikasih the latest development, baru punya subjek. Oke, dan ini subjek tunggal, kita pertemukan dengan has. Kalau B karena ada afternya tidak bisa jadi subjek. Kemudian C karena ada duringnya tidak bisa jadi subjek. Kalau D aslinya bisa jadi subjek, tapi tidak cocok ya, karena has ini tunggal, sedangkan developments jamak. Oke, lanjut number 3. Charlie, Pak. Charlie, alasannya apa kok milihnya yang Charlie? Karena the interviews itu kan subjek, were kan verb. Di situ di tengahnya kolom jadi itu state of preposition. Jadi karena sudah ada subjek, sudah ada verb, dan subjek verbnya juga sudah terhubung dengan cocok ya. Jadi interviews jamak, were juga jamak. Nah, maka kiranya dikasih object of preposition lah supaya tidak ngefek gitu ya. Kalau kita tambahi A, lah nanti double subjek, double verb. Kalau kita nanti pilih B, berarti nanti double subjek. Kalau kita pilih D, double verb. Nah, sehingga yang paling cocok by the broadcasters. By the broadcaster seperti itu. Next, number 4. Bravo. Dengan alasan? The report itu tunggal. Ya, the report itu tunggal. Nah, the report ini tunggal. Jadi ini kunci subjeknya adalah the report ini ya. Jangan melihat yang complete documentations-nya, tapi lihatlah kata report. Nah, report ini tunggal dari ABCD yang ternyata cocok untuk subjek tunggal hanyalah bravo saja. Number 5.
were given credits for. Delta, Pak. Oke, delta. Alasannya bagaimana kok bisa jawab delta? Karena itu methods, jadi Ya, karena subjeknya adalah method yang merupakan subjek jamak, sehingga dari ABCD yang paling cocok di konteks ini ya adalah yang delta. Oke, kalau ngomong ke jamak, give juga bisa jamak, give juga bisa untuk subjek jamak, tetapi untuk kalimat yang paling cocok adalah yang delta. Selanjutnya nomor exercise ke-12. Nah, biasa nyari bagian yang salah ini paling cepat ini. Number 1. Charlie? Alpha. Oke, alpha. Kalau dibetulkan menjadi without S. ya without S. Jadi the tenant saja. Kenapa kok harus the tenant, tidak boleh the tenants? Karena verbnya is. Ya, Is, karena Kak. verbnya is. Ini untuk is itu untuk subjek Tunggal. tunggal. Gitu. Kemudian number 2. Jawabannya A. Number 2. Bravo, Pak. Number 2, bravo. Kalau dibetulkan harusnya bagaimana? Harusnya has been. Alasannya kok bisa jadi has? Manufacture singular. Ya, subjeknya di sini adalah manufacture, bukan Items. items. Nah, kalau items jamak, tapi kalau manufacture tunggal. Sedangkan di sini subjeknya bukan items, melainkan manufacture, sehingga have harus berubah menjadi has. Oke, menyesuaikan subjeknya. Kemudian number 3. Charlie, Pak. Harusnya. Charlie. Ya, Three. R, Pak. Charlie, R-nya harus diganti menjadi Is. is. Oh, alasannya apa ini kok harus diganti is? Karena subjeknya reschedule cepat. Ya, karena subjeknya adalah the schedule departure time. Nah, ini adalah subjeknya. Jadi subjeknya adalah time. Time ini termasuk tunggal. Nah, sehingga cocoknya menggunakan is, bukan menggunakan R. Good. Number 4. Bravo, Pak. Bravo. Oke. Diganti apa ini bravonya? Is being. Is being. Alasannya apa kok harus mengganti menjadi is being? Ya, the building merupakan subjek tunggal. Oke, sehingga harus menggunakan is bukan R. Kecuali kalau the buildings, nah itu baru R. Kemudian number 5. Hello, number 5. What is the answer? Kayaknya B, Pak. Kayaknya B. Nah, itu baru kayaknya loh. Ya. Karena belum yakin, belum yakin kan pakai kayaknya. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Setujukah kalau dijawab B? Lagi ya, Pak. Gimana Mbak Niken? Kayaknya C ya, Pak. Gak tahu. Kayaknya C. Oh, kayaknya lagi loh. Jawabannya masih kayaknya semua ini, belum ada yang yakin. Kalau yang tadi kan A, B, C, D gitu ya. Yakin banget ya. Yang ini kayaknya Pak ya. Ya kayaknya ya, kayaknya semua gitu ya. Harris Hospitals. Yang seriusan mana ini? Yang saya butuh yang seriusan. Saya butuh yang punya komitmen tinggi. Mana nih? Yang mana jawabannya? Country. Pak. Yang C. Nah, kalau dibetulkan gimana? Ya, nggak usah pakai at. Gak usah pakai? At. Gak usah pakai at. Oh, berarti jawabannya B. Tadi apa jawaban? Iya, kan tadi kan ada yang jawab B, ada yang jawab C. Lah, tadi yang C kan jawab C, Pak. Nah, terus tak tanya, C itu pembetulannya bagaimana? Kalau C pembetulannya bagaimana? Coba. Kalau Mas Falah, wah Mas Falah ini kembaran saya ini. Kalau Mas Falah itu jawabnya B dengan pembetulan at-nya dihilangkan. Nah, kalau yang jawab C pembetulannya bagaimana? Apakah the country-nya ngilang?
jelasnya nggak suka yang hilang. Jelasnya ngilang. Ya karena itu have been kan jamak kan. Kalau jelasnya hilang berarti for 3 years jadi subjek gitu. Nah, sekarang tadi coba diingat. Kalau ada kata benda, ketambahan preposisi bisa jadi subjek apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau for the last-nya kita hilangkan, kan masih ada for-nya. For-nya ya. Nah, Kayak bisa. Oke, Mayan berarti tinggal 3 nih. nah, Kalau itu tadi alasannya gini Pak, kalau app-nya dihilangkan kan various hospital bisa jadi subjek. nah itu betul sekali. Jadi kalau nomor 5 ini jawabannya adalah B dan at-nya dihilangkan, nah berarti kan jadinya various hospitals. Nah kalau various hospital saja berarti namanya kata benda bebas enggak? Ya. Iya, ini namanya kata benda bebas. Dan sekarang kita sinkronkan, kalau various hospitals itu tunggal atau jamak? Itu jamak. Jamak. Nah, Kalau ketemu dengan have, Cocok. sudah cocok belum? Cocok. Nah, berarti nomor 5 yang salah adalah B. Kita betulkan menjadi F-nya kita Kita singkirkan. Gitu. Wah. Lumayan ya? Lumayan ya teman-teman. Saya baru hari ini loh Pak. Baru apa Mas? Baru hari ini apa itu maksudnya? Baru hari ini belajar ini. Oh gitu. Nah, berarti selama ini tidak pernah belajar. Nggak tahu tuh. Oke, baik. Untuk hari ini saya cukupkan dulu ya, karena sudah dari pagi tadi ya sampai sore ini. Mungkin ada juga yang belum mandi. Nah, sehingga kita tutup dulu dan insya Allah kita lanjut lagi besok, lanjut lagi jam 8.